Yo, Starji, apa kabar? Ya, kita udah mulai PSBB lagi di sini, tapi ya udahlah ya. Kita mau di rumah, mau di mana, yang penting kita sama-sama bisa beribadah. So, nih di ibadah Starji online yang ketiga, aku dikasih kesempatan di sini buat sharing firman Tuhan yang aku dapetin dari Tuhan. Oke ya, ini dari siapa lagi ya? Kalau dari orang lain bukan firman Tuhan namanya gitu ya. Oke. Nah, yuk kita temanya hari ini adalah What do you see? Sama-sama katakan 1, 2, 3, what do you see? Gitu ya. Nah, waktu lagi mau rekaman ini nih, jujur-jujuran aja ya. Jadi waktu itu kan si Starsky tadi yang WL yang luar biasa banget, yang sebelum ini kita sama-sama muji menyembah Tuhan, dia lagi rekaman lagu-lagu dia itu somehow itu beneran judulnya itu kayak what do you see gitu loh. Jadi yang pertama open the eyes of my heart Lord gitu kan. Terus kemudian yang kedua biar mataku seperti matamu. Wah, ini ada sesuatu nih, maksudnya aku sampai kaget banget gitu kayak, ini kita nggak tektokan loh ya, apalagi tiktokan, apalagi kita berdua kan bukan orang tiktok gitu ya. Kita nggak tektokan, tapi kok bisa nyambung. Jadi pas dia lagi rekaman, open dia, aku kaget kok bisa nyambung, apaan sih? Anyway, jadi di hari ini kita mau bahas tentang what do you see, tentang cara pandang kita terhadap sesuatu gitu ya. So, coba deh. Gini ya, mungkin di sini nih yang cewek-cewek, aku melihat sekitar ada 74 cewek yang lagi menyaksikan ini, gitu ya. Nah, dari 74 cewek ini, mungkin pernah didekati oleh pria, gitu kan. Jadi mungkin ada teman-teman cowok gitu yang deketin. Kalian tahu nggak sih, kadang-kadang nih ya, cowok-cowok ini, kaum Adam ini, kalau mendekati kalian, itu kita suka jahil. Usil, cari perhatian gitu kan. Kita mikir kayak, maksudnya kayak, wah kalau misalnya aku bisa cari perhatian dia nih, dia pasti bisa deket sama aku nih. Aku bisa jadi, orang yang dipikirin terus gitu kan. Tapi dari sudut pandang cewek, yang kalian ini denger ya, pasti yang kalian mikir nih, apa sih cowok ribet banget hidupnya, ngapain sih? Tuh, dari satu kejadian yang sama, dua sudut pandang yang berbeda bisa memiliki arti yang berbeda juga gitu kan. Contoh yang kedua, misalnya gini deh, cowok-cowok nih lagi main basket gitu ya, lagi main basket, di tim basket itu di satu sekolah yang sama ada 2 MVP, satunya kalian, satunya teman kalian. Nah, MVP ini saling ingin memperebutkan gelar gitu loh. Jadi walaupun satu tim, tapi kayak saing-saingan gitu. Nah, pada saat misalnya kita lagi jatuh nih, salah satu MVP-nya ya jatuh, brak, terus ditolongin sama MVP-nya yang lain. Dia memang niat nolong, tapi kayak, ayo sini, kamu sini gitu kan. Terus dia kayak, apaan sih? Emang gue lemah banget, gue mah bisa sih. Jadi yang satu tuh bisa lihat, saya mau nolong loh, gue mau nolong beneran loh. Tapi kalau mikirnya gue kok kayak menghina lu sih. Nah yang satu lagi kayak, iya deh lu lebih jago dari gue jatuh doang gini kan cuma kecelakaan. Sih, cara pandang yang berbeda di satu kejadian. Contoh yang terakhir, misalnya pas PSBB nih, lagi PSBB lagi ya, dari Senin kemarin kan. Itu kita di rumah. Ya kan, nggak boleh kemana-mana kan kayak gitu ya. Nah ada orang yang mikir kayak, aduh bosen banget, boring banget hidup ini ya ampun, di rumah terus ngapain sih di kamar gitu kan ya. Bosen banget, YouTube udah dari awal sampai akhir tontonin semua gitu ya. Mungkin nggak sih? Anyway, kayak udah bosen banget gitu kan. Tapi ada yang lain mikir kayak, PSBB ya, ini aku di rumah, dulu aku sama sekali nggak punya waktu buat jalanin hobi aku. Aku punya hobi kayak gambar, hobi kayak nyanyi, hobi kayak bikin lagu. Tapi karena aku harus keluar-keluar, banyak ekstrakurikuler dan lain sebagainya, kayak nggak punya waktu. Nah, tapi karena aku di rumah terus, so I have a lot of times buat ngelakuin itu semua. Jadi untuk satu kejadian yang sama, itu bisa ada cara pandang yang berbeda-beda. Nah, kamu yang mana nih? Kita sama-sama bahas ya. Nah, jadi gini deh. Menurut aku, cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal, itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Tapi beberapa hal ini intinya itu satu. Cara pandang kita itu hanya dipengaruhi oleh apa yang udah ada di dalam otak kita. Bener dong, kalau belum di dalam otak kita gimana cara kita bisa mempertimbangkan sesuatu kan kayak gitu ya. Nah, gimana caranya supaya sesuatu itu bisa masuk ke otak kita dan menjadi bahan kita untuk membuat pertimbangan menentukan kejadian yang di depan kita ini itu seperti apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita pikir tentang kejadian yang ini, gitu. Nah, sekarang itu contoh ya, yang masuk ke dalam otak kita itu apa? Pengalaman. Nah, misalnya dulu pernah dikhianati.
oleh mantan, misalnya gitu kan, dihianati oleh teman, oleh sahabat sendiri, udah sahabat dari TK, ya kan, tahu-tahu dia nikung, nah yang gitu-gitu. Nah sejak saat itu bisa jadi kalau ada orang yang lagi mau mendekati dia, terus kemudian punya niat yang baik padahal, tapi dia mikir, ah ini orang pasti ada maunya nih, nanti juga paling dia bakal nikung gua nih. Nah dari pengalaman kita bisa melihat sesuatu hal di depan kita itu dengan cara pandang yang benar atau yang salah, kan seperti itu ya, dari pengalaman. Yang kedua, dari pengajaran. Nah, dari apa yang udah diajarin sama siapapun, sama guru, sama orang tua, sama apapun. Contohnya misalnya, orang tua bilangnya gini, jangan ngomong ke orang asing ya. Iya. Ini orang asing bukan orang luar negeri maksudnya, orang yang nggak dikenal, gitu kan. Kalau misalnya lagi jalan-jalan kemana, jangan ngajak ngobrol orang yang nggak dikenal, bahaya, gitu. Nah, ini memang betul karena memang berbahaya, gitu kan. Tapi ada jadi suatu hal kalau misalnya ada orang asing yang kita nggak kenal, tahu-tahu mendekat ke kita udah berprasangka dulu nih, orang mau ngapain nih? Nih, mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Gitu kan? Kayak waktu itu aku pernah dengar cerita ya, aku punya ponakan kecil, waktu itu masih kecil banget, kayak 4 tahunan kali, gitu kan ya, dari anak dari cici aku yang di Solo, gitu kan. Nah, mereka berdua itu lagi jalan kaki, I think dari keluar mall mau masuk ke parkiran atau gimana, aku lupa. Tapi di situ ada kayak preman-preman gitu loh, kayak yang seperti preman lagi duduk-duduk di pinggir jalan gitu. Nah, si cici aku kan karena udah punya di otak ini udah nancep nih, wah ini bahaya gitu kan. Tapi anak yang umur 3 tahun, 4 tahun mana tahu gitu kan ya. Jadi, yang pertama kali ciciku lakukan adalah tidak mau eye contact dengan mereka. Jangan sampai eye contact dengan mereka gitu kan. Jadi contoh mereka di situ tuh. Dia jalan kayak gitu aja kan. Tapi tahu nggak, keponakan aku yang 3-4 tahun yang belum ada pengajaran seperti itu di dalam otaknya, dia kayak gini. Hai. Ponakanku cewek loh, tau gak sih? Kecil itu. Hai. Si preman itu yang awalnya gini. Ah, iya hai. Lo kok jadi hai? Cici aku. Hai. Ini semuanya hai-haian semua gitu kan. Jadi apaan sih gitu kan. Nah jadi kayak apa yang sudah diajarkan itu bisa memberikan kayak judgement untuk sesuatu yang di depan kita gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, kata orang. Nah ini apalagi nih ya ampun. Kata orang ini bukan ngajarin loh. Cuma kayak bro, gua denger-denger ya. Kalau orang misalnya itu udah batuk, kenceng, itu corona bro. Ih, wah langsung lo kalau misalnya ada orang batuk, keselak makan sate misalnya gitu. Tahu-tahu kita kayak, ih corona, kayak apaan sih gitu kan. Jadi seperti itu, memang hati-hati lebih baik ya daripada kita, deket-deketin aja gitu ya, enggak ya. Tapi maksudnya itu sesuatu yang terjadi di sebelah kita, itu bisa dipengaruhi oleh kata orang yang udah masuk ke pikiran kita, gitu ya. Nah yang keempat, nah ini contoh sesuatu hal yang banyak terjadi nih, harapan. Wih, yang kita udah harapkan. Jadi kayak waktu itu, contoh ya, ini mami aku lagi ulang tahun, gitu ya. Mami aku dulu guru sekolah minggu di gereja aku yang di Purwokerto dulu lah ya, gitu kan. Nah, pas dia udah ngajar sekolah minggu, di hari itu dia tuh ulang tahun. Nah, ciciku sama papiku itu rencananya mau ngasih kado nih. Mau ngasih kado, dia pergi ke tempat, let's say pet shop lah ya, walaupun tempat kayak jualan anjing gitu sih. Nah, dia beli anjing. Nah, dibawa ke rumah tuh. Nah, terus mereka langsung ke gereja. Aku masih sekolah minggu, masih kecil kan. Jadi aku lagi dengerin pengajaran mami aku dong. Anyway, nah jadi ciciku bilang, ada surprise di rumah. Noh, ini udah ngasih harapan kan. Jadi mami aku udah berharap, surprise apa ya gitu ya. Wah, aku nih suka masak, jangan-jangan alat masak. Wah, aku nih suka, anything lah gitu kan. Wah, aku suka kamera, jangan-jangan kamera nih, atau recorder gitu-gitu kan. Sampai rumah, ada anak anjing gitu kan, dia langsung kayak kesel banget karena dia tuh nggak suka hewan. Jadi yang di sini itu memang agak salah sih. Kayak apa namanya, kita dari awal bilang kalau ini surprise gitu kan, jadi kan meningkatkan harapan. Nah jadi bisa jadi nih, dia itu udah mengharapkan sesuatu, tapi pas dia lihat si anjing yang tidak bersalah itu, dia emosi dong gitu kan. Jadi ini katanya surprise, tapi kok bukan surprise. Ini ya surprise sih, tapi kok nyebelin gitu kan. Jadi harapannya sama apa yang depannya itu berbeda. Nah itu bisa mempengaruhi cara pandang gitu. Cara pandang kita terhadap sesuatu hal yang ada di depan kita gitu ya. Nah, aku kasih contoh nih yang Alkitabiah
gitu ya. Di Matius 16 ayat 13 sampai 16. Gitu. Tahu Bro Matius dia nulis di mana? Di Perjanjian Baru. Gue bacain ya. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, bukan Selipi, tapi Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Oke. Mereka mikir aku ini siapa gitu kan ya. Jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, tapi Yesus bertanya kepada mereka, ke murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu figur yang sama, Tuhan Yesus, ya, itu orang-orang lihat dia dengan cara pandang yang berbeda-beda. Dan mengambil kesimpulan siapa orang ini yang berbeda-beda. Mereka sama-sama lihat Yesus bikin mujizat. Mereka sama-sama lihat Yesus kasih makan. Mereka sama-sama lihat Yesus bangkitin orang mati. Ya kan? Tapi setiap orang itu punya pemikiran dan punya pandangan dan punya harapan yang berbeda-beda tentang Yesus. That's why pada saat Yesus datang, orang Israel itu mengharapkan kalau namanya Mesias datang, itu untuk membebaskan bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Kekaisaran Roma. Gitu ya, ibaratnya kayak Indonesia sama Belanda sama Jepang waktu itu gitu kan. Jadi kita dijajah sama Naruto dulu ya. Anyway, jadi maksudnya Israel lagi dijajah sama Romawi dalam kondisi susah. Nah, mereka mengharapkan Mesias kalau datang, boom, let my people go, gitu kan. Terus kemudian langsung boom, 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 war apinya dua, mungkin seperti itulah. Anyway, jadi maksudnya mereka berharap Mesias ini datang bukan untuk mati di atas kayu salib, tapi datang untuk membebaskan. Loh, itu harapannya seperti itu. Ada juga yang berharap di Maleakhi bilang di zaman-zaman akhir, Maleakhi kalau nggak salah. Anyway, di zaman akhir bilang kalau Tuhan akan mengutus Nabi Elia lagi di zaman akhir. So that's why pada saat mereka lihat Yesus melakukan banyak mujizat setelah sekian ratus tahun mereka nggak dengar suara Tuhan, gitu ya. Mereka berharap kalau wah ini Elia, dia mendapat pengajaran yang dia punya, tapi dia pakainya salah. Lihat Yesus nih Elia gitu ya, jelas Yesus gitu kan. Tapi maksudnya kayak orang-orang lihat dengan cara yang berbeda. Sedangkan murid-muridnya yang dekat dengan dia, every single day bersama-sama dengan dia, yang mengerti benar kalau dia itu Mesias dan berani mengaku dengan mulutnya, itu cuma Petrus. Yang lain, nggak tahu, jangan-jangan Tomingse, jangan-jangan ini BTS nih lah, Tuhan Yesus gitu kan, Mesias gitu kan. Yang berani ngomong itu cuma Petrus gitu kan. Nah, coba deh, tadi dalam keadaan sesuatu kita bisa lihat yang berbeda-beda. Orang ngelakuin sesuatu kita bisa lihat yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini, hati-hati nih. Kita bisa melihat Tuhan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ada yang bilang Tuhan itu jahat. Ada yang bilang Tuhan itu baik. Ada yang bilang Tuhan penuh kasih. Ada yang bilang Tuhan kok gini amat. Sih, apalagi kalau misalnya kalian denger ya. Ini mau nggak peduli umur kalian berapa, mau masih kecil, mau udah tua kayak gitu ya. Tetap sama, aku lihat tuh di semua orang yang tidak terlalu mengenal Tuhan, itu selalu sama. Di kondisi yang baik, di kondisi yang diberkati, di kondisi yang dimana dia itu melimpah, dia kadang-kadang lebih bilang, hoki ya, jago ya, pinter ya, keren nih orang nih, networknya luas, punya teman banyak, punya duit banyak, idenya hebat-hebat, berhasil. Tapi dalam kondisi susah, corona, why God? Why? Why this is happening to me? Loh, kenapa yang baik-baik nggak bersyukur sama Tuhan, tapi kenapa yang pas nggak enak nyalahin Tuhan? Nggak fair. Kalau mau semua itu kredit buat Tuhan, ya pada saat dia lagi sukacita, pada saat dia lagi gembira, kasih kreditnya buat Tuhan dong. Ya kan? Nggak fair dong pada saat kamu bahagia, pada saat kita lagi senang-senang, kita lagi nggak ada apa-apa, cara pandang kita, ini karena gua, ini karena gua hoki. Loh. Tapi kalau misalnya kondisi susah, cara pandang kita, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi? Gitu. Ku menangis, langsung nyanyi lagi gitu, buset kan? Yang masa kayak gitu. Nah, cara pandang kita terhadap Tuhan itu bisa berbeda-beda. Be careful.
Karena yang terpenting itu adalah Tuhan. Gitu ya. Kita bisa menilai sesuatu hal itu berbeda. Tapi kalau kita salah menilai Tuhan, susah. Berapa orang di sini yang menganggap Tuhan itu nggak baik? Berapa orang di sini yang menganggap Tuhan itu tidak mengerti kita? Tuhan nggak ngertiin gua. Tuhan mah urusannya sama masalah agama, surga, neraka, masalah pelajaran, mainnya ke tempe. Ya, di sini bilang kayak emang Tuhan bisa fisika, emang Tuhan bisa biologi. Loh, Tuhan bisa apa aja, gitu kan? Maksudnya kayak cara menilai ini tuh yang penting, gitu loh. Cara kita memandang sesuatu hal, including memandang Tuhan, itu penting, gitu. Nah, sekarang gini deh, kalau kita lagi dalam kondisi yang terpepet ya, gue kasih contoh deh. Waktu itu di awal tahun 2020 itu lagi ada banjir, gitu kan, di Jakarta banjir, gitu kan. Nah, waktu itu di rumah aku, Sally, Sarah, ya Sally, Sarah, istriku lah ya pokoknya. Terus kemudian si El, anakku, sama ada suster. Sama ada satu manusia lain yang bernama Rachel, gitu kan, lagi ada di apartemen aku, gitu. Nah, apartemen aku itu ada di Kedoya situ. Nah, itu sekelilingnya itu banjir, gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa keluar dan orang nggak bisa masuk karena itu banjir. Dia kayak pulau terpencil, gitu nggak sih? Gitu, udah kayak zombie apokalips, men. Gitu. Nah, pada saat itu orang-orang tuh kalau misalnya aku turun ke lobby ya, tuh orang udah pada kayak kesel. Kayak ngamuk-ngamuk, kayak, ini gimana sih? Kok ini kita nggak ada yang nolongin sih? Kok kita kayak apa namanya, di apartemen kayak gini kita udah bayar maintenance. Kenapa kita nggak ada kayak perahu karet atau apa sih? Akhirnya walaupun ada gitu, tapi kan orang udah pada kesel dulu. Ini lampu kenapa mati sih? Ini apa namanya, genset kenapa nggak kuat sih? Wow, protes, banyak yang protes gitu kan. Tapi di kondisi itu, ya ini kalian boleh nanya deh, si Rachel deh gitu ya. Nah, Tuhan ternyata menolong kita di kondisi apapun. Kalian tahu nggak, di kondisi yang lampu mati semuanya, di luar banjir, malam-malam kita nggak ada bahan makanan. Ayo, bahannya ada, tapi nggak ada beras, tapi nggak ada alat buat masak. Why? Karena kita pakai kompornya listriknya mati. Tetot, gitu kan. Kalau misalnya gasnya habis baru tetot. Nah, ini kabel listriknya mati. Nah, tapi somehow Tuhan menyediakan satu tempat di basement, itu nyala somehow. So, kita ke basement, ke tempat tunggu yang sopir itu, kita masak di sana. Dan gak ada orang yang lain. Aku pas lagi jalan, aku udah ngomong ke orang-orang, tapi orang-orang kayak, nggak tahu lah ya. Anyway, tapi di situ kayak exclusive kitchen for us, tuh nggak sih? Kita masak di situ, kita bisa makan dengan kenyang. Terus kemudian, beras kita tadi habis kan? Nah, kita ke Indoramet, nggak boleh nyebut merek soalnya, Indoramet di bawah, gitu kan? Terus kemudian, kita di sana, kita antri, dan lampunya mati juga di Indoramet itu. Kasirnya nggak berani terima lagi karena kan dia harus di-scan di kasir kan buat bayar kan. Tapi pas kita orang terakhir yang di depan persis gitu ya, depan kasir persis, terbelakang masih banyak antrian, tapi lampunya mati. Kita bawa beras cuma satu. Somehow si mbaknya bilang, ya udah boleh diizinin, kita bayar, kita pergi. Yang di belakang nggak dijalanin transaksinya, tapi sampai kita bisa dapat beras, bisa makan. Terus kemudian itu kan Indoramet di bawah. Ya kan, aku di apartemen ya, di lantai 25. Tuh ada 2 tangga darurat. Tangga darurat yang biasa aku pakai, kadang-kadang aku suka olahraga gitu ya, ke bawah gitu, tangga darurat nganggur banget. Anyway, aku bisa naik tangga darurat itu, pas aku sama si Rachel itu naik ke atas, sampai di lantai tertentu, lantai 5 atau berapa, ketemu banyak satpam di situ. Satpamnya bilang, ini kita mau benerin generator di atas nih. Bapak Ibu kenapa lewat tangga darurat ini gitu kan? Oh ya kita bisa lewat sini Pak gitu kan. Terus jangan lewat sini, kalau lewat sini nanti sampai lantai 25 di lantai aku ya. Itu pintunya dikunci. Hanya bisa dibuka dari luar tangga darurat. Coba bayangin kalau kita terusin lanjut sampai lantai 25, capek banget kan? Terus turun ke bawah lagi kan? Terus dia bilang, "Oke, Bu, Pak, ikut kami aja." Ikut mereka sampai di lantai yang dibuka, terus kemudian kita ke tangga darurat satunya lagi. Di sana itu pintunya bisa dibuka dari dalam. Coba bayangin, itu kan sesuatu hal yang kalau kita nggak ketemu sama satpam-satpam itu, kita capek banget loh. Gila gitu kan. Terus kemudian, at the end of the day, somehow ada yang nolongin kita pakai perahu eksklusif dikirim buat keluarga kita. Gitu. Ini bantuan dari Tuhan. Nah jadi pada saat kondisi yang banjir itu, kita mau lihat mana? Mau lihat susahnya,
Mau lihat nggak enaknya, lihat lampu matinya, lihat kepanasannya, atau lihat provisi dari Tuhan. Kita lihat penyediaan dari Tuhan. Di situ Rachel sampai bilang gitu ya, maksudnya kayak, aku tuh benar-benar ngerasain kalau Tuhan tuh merhatiin gitu kan. Ya Tuhan memang ada bersama kita. Nah, gini deh, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tapi apakah kita merasakan hal itu atau tidak, itu pilihan kita. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa mengerti dengan memberikan cara pandang yang tepat dalam segala hal. Cara pandang yang benar ya dalam segala hal itu hanya bisa dilakukan atau bisa dihasilkan dari pemikiran yang terisi dengan kebenaran. Ya dong, cara pandang yang benar harus lahir dari kebenaran. Ya, bukan dari kebetulan, dari kebenaran. Walaupun benar sama betul di Indonesia sama, tapi kalau ditambahi kesamaan jadi beda. Kebenaran sama kebetulan, kebetulan kan nggak sengaja. Ini kebenaran itu harus masuk di dalam otak kita. Nah, kebenaran kita tuh apa? Firman Tuhan, gitu. Kalau Tuhan itu bilang, aku adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kamu. Pada saat kita itu lagi belajar sesuatu hal yang susah, misalnya kita nggak bisa IPA atau nggak bisa fisika, biologi, matematika, IPS, sosiologi, anything, kita nggak bisa sesuatu. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan engkau gembalaku yang baik, nggak akan kekurangan aku. Kekurangan apa? Aku nggak akan kekurangan hikmat, aku nggak akan kekurangan pengetahuan. See? Pada saat kita mungkin keluarga kita lagi kurangan ekonomi, lagi susah, gitu ya. Maksudnya kalian tahu lah. Aku anggap kalian udah besar-besar ya, walaupun SMP, SMA, kuliah, aku anggap kalian bukan anak kecil lagi. Kalian pasti tahu kondisi keluarga lagi gimana, papa mama lagi susah atau enggak pasti tahu. Kalau anak-anak di luar lain bilang kayak, aduh kok susah banget ya, maksudnya kayak, aduh kok aku hidupnya seperti ini, kenapa aku dilahirkan di keluarga gini, I don't deserve it. Come on, kamu bukan anak TikTok yang menye-menye, kamu anak Tuhan. Bilang Tuhan adalah gembala yang baik, aku nggak akan kekurangan, takkan kekurangan aku. Tuhan, engkau adalah Bapakku yang baik. Kalau Bapakku yang di muka bumi ini, yang manusia biasa, berjuang untuk anak-anaknya untuk hidup, apalagi engkau Bapakku yang di surga. Tuhan bilang, lihat burung di udara, dia nggak nabur, tapi dia makan. Bunga-bunga di ladang, dia nggak beli baju, kagak ke mall buat beli baju, tapi dia pakai baju yang terindah. Tuhan pelihara itu semua. Apalagi kamu, apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Cara pandang ini harus kita bawa dalam setiap kehidupan kita. Mau kita lagi susah, mau kita lagi senang. Lagi senang pun kita harus berdasarkan firman Tuhan, kebenaran. Tuhan yang memprovide semuanya ini. Segalanya dari Tuhan, segalanya oleh Tuhan, segalanya untuk Tuhan. Nggak ada yang karena kita. Kalau Tuhan nggak izinin kita sukses, kita nggak bakal sukses. Gitu kan? Jadi, satu hal di sini ya, cara pandang kita itu dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita itu terserah kita mau masukkan kebenaran atau memasukkan yang nggak benar. Jangan mendasarkan cara pandang kita dari kebaikan, tapi dari kebenaran firman Tuhan. So, di sini aku mau ngajak teman-teman semuanya supaya kita itu benar-benar baca firman Tuhan. Gitu ya. Firman Tuhan itu gini deh, kalian PSBB kan di rumah nggak boleh kemana-mana ya. Baca tuh Alkitab gitu ya, jangan buat kajol pintu. Baca itu Alkitab gitu kan. Sekarang Alkitab nggak setebel ini kok, cuma setebel ini karena aplikasi kan. Anyway, kalau kalian baca di aplikasi dimanapun kalian bisa baca gitu kan. Mau yang pakai audio, kalian mau pakai yang tertulis, silahkan. Kalian dengerin, kalian baca firman Tuhan. Pakai waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai PSBB ini kalian anggap sebagai sesuatu hal yang membosankan, sesuatu hal yang mencegah kalian berbuat sesuatu, tapi pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan itu untuk kalian lebih mengenal Tuhan lagi. So that's why pada saat kalian mengenal Tuhan dan kalian memahami kebenaran firman Tuhan, kalian akan memiliki cara pandang yang berbeda. So tadi pas kita bernyanyi, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ya gimana caranya supaya kita itu bisa jadi seperti Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan? Ya kan? Ya, jadi be careful.
Orang-orang bilang guru yang terbaik adalah pengalaman. Ya kan? Ada pepatah peribahasa bilang kayak gitu. Bukan peribahasa sih, pepatah. Ada guru yang terbaik adalah pengalaman. Tapi aku bilang ya, guru yang terbaik adalah yang bikin barangnya. Kalau kalian itu punya satu laptop, kalian itu punya satu handphone baru, kalian bingung cara pakainya, tanya sama yang bikin, baca buku manualnya, ya kan? Nah, jadi guru yang terbaik adalah Tuhan. So, kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau mengenal Tuhan, kita sama-sama mau memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dari omongan orang, bukan dari pengalaman kita sendiri, bukan dari harapan-harapan kita, tapi kita mau diluruskan dengan firman Tuhan. That's why, dengan cara itu, kita bisa melihat dengan yang benar, gitu ya. Jadi kalau ada orang bilang, what do you see? Kita melihat apa yang Tuhan lihat. Itu aja buat hari ini. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau Tuhan untuk memiliki cara pandang yang benar, kita mau memiliki pemikiran yang benar Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang membukakan Tuhan kepada kami Tuhan, pengertian-pengertian tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa memiliki cara pandang yang benar di setiap kondisi kehidupan kita ya Tuhan. Baik nanti kita udah masuk sekolah biasa, ataupun mau online, ataupun pada saat libur, atau pada saat kita kuliah, mencari kerjaan, dan lain sebagainya. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, biarlah kami memiliki cara yang pandang yang benar tentang sekeliling kami, terutama tentang Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, rencana-Mu saja yang terjadi atas kami ya Tuhan. Dan sekarang mari semuanya angkat tangan kalian, kita sama-sama berdoa, diberkatilah Engkau, diberikanlah hikmat, kuasa, kepandaian, untuk menghadapi segala apa yang di depan-Mu, dan biarlah cahaya firman Tuhan tetap menerangi setiap langkah kehidupan-Mu, dan biarlah Bapa-Mu yang di surga tetap menyertai Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you, Starji. Bye-bye.